Sukacita besar bagi saya bisa menyapa ibu bapak sekalian pada kesempatan ulang tahun kedua dari Papua Rumah Doa Segala Bangsa. Luar biasa penyertaan Tuhan bagi rumah doa ini. Kita memang sungguh-sungguh membutuhkan rumah doa seperti ini, yang memfasilitasi kita berkomunikasi dengan Tuhan di tengah hiruk-pikuk keseharian kita. Banalitas keseharian kita belakangan ini memang sungguh-sungguh mengkhawatirkan. Seolah tiada hari tanpa kita mengumbar hawa nafsu sebagai akibat dari dekade kerakusan saat ini. Kerakusan itu telah membudaya dalam keseharian kita, dan budaya kerakusan itu juga merangsek masuk sampai ke doa-doa kita. Sehingga doa-doa kita sangat konsumtif dan sering berharap jawaban instan dari Tuhan. Bahkan keseharian kita yang banal telah mengubah hakikat dan fungsi doa-doa kita. Doa yang sejatinya adalah sarana bagi kita menjumpai dan dijumpai oleh Allah telah berubah menjadi deretan daftar panjang keinginan-keinginan kita. Doa yang mestinya merupakan proses mengetahui kehendak Allah telah berubah menjadi alat untuk mengintervensi Allah dan menuntun Allah untuk memberikan yang terbaik bagi kita, seolah kita sedang mengajari Allah tentang apa yang akan Dia lakukan. Doa yang mestinya melaluinya kita belajar menerima dari Tuhan yang patut kita terima, telah berubah menjadi sebagai pembenaran untuk memperoleh segala sesuatu dari Dia. Doa yang mestinya kita lebih banyak mendengar kehendak Tuhan telah berubah menjadi kita yang melulu berbicara, tapi minus mendengar. Padahal kekuatan doa yang sesungguhnya terletak pada kesediaan kita mendengarnya, bukan sebaliknya terlalu banyak berbicara kepadanya. Saudara-saudara, doa tidak bisa dilepaskan dari keseharian kita, di mana Tuhan sedang berbicara kepada kita. Dialah yang sesungguhnya yang memulai komunikasi, dan doa kita tak lebih tak kurang adalah respons terhadap apa yang Allah sedang mulai dalam keseharian kita. Oleh karenanya, hakikat doa sebagai sarana komunikasi dengan Tuhan, sesungguhnya bukan kita yang memulai komunikasi tersebut lalu Allah meresponsnya. Bukan. Allah lah yang memulai komunikasi tersebut lewat pengalaman keseharian kita. Dia menyapa kita lewat peristiwa sehari-hari dalam hidup kita. Lalu kemudian kita meresponi sapaan Allah itu melalui doa-doa kita. Itulah doa yang sesungguhnya. Disinilah saya melihat peran penting dari rumah doa seperti Papua Rumah Doa Segala Bangsa ini. Karena keseharian kita yang banal itu telah menjadikan keseharian kita gegap gempita. Bahkan ibadah-ibadah kita pun dipenuhi oleh gegap gempita dan tempik sorak yang sesungguhnya mencerminkan banalitas keseharian kita. Untuk itulah kita butuh keheningan. Agar kita dimungkinkan mendengar atau mencari kehendak Tuhan daripada melulu berbicara mengajukan permohonan-permohonan. Rumah doa ini kiranya memberikan kita sebentuk keheningan itu. Namun bukan hanya sekedar hening, tapi keheningan dalam arti ada ketegangan antara keakraban kita dengan Tuhan, tetapi dengan kesadaran diri kita juga sebagai manusia dalam berkomunikasi dengan Tuhan. Serta ada ketegangan antara kepastian hidup dan misteri hidup. Di situ kekuatan doa itu. Olehnya, selamat merayakan pengasihan Tuhan. 2 tahun Papua Rumah Doa Segala Bangsa. Tuhan memberkati kita semua. Shalom, atas nama Persekutuan Gereja-Gereja dan Lembaga-Lembaga Injili Indonesia, saya mengucapkan selamat hari ulang tahun yang kedua bagi Papua Rumah Doa bagi Segala Bangsa yang akan dilaksanakan pada tanggal 3 Juli 2024 ini. Kita percaya sebagaimana Yesaya dan Yehezkiel menggambarkan dan menubuatkan bahwa dari timur akan datang kebenaran itu. Dan saya pribadi percaya sebagaimana Yehezkiel pasal 43 ayat 1
di mana Nabi Yehezkiel berdiri dan dia berkata, "Aku berdiri menghadap kepada timur, dan dari timur akan datang kemuliaan Tuhan yang suaranya seperti air terjun yang menderu." Dan ini sebuah gambaran betapa air terjun yang menderu itu menggambarkan limpahan kuasa Tuhan yang akan Tuhan Yesus kerjakan melalui Papua dan akan kembali ke Yerusalem. Ibu bapak dan saudara-saudara yang berbahagia, di hari ulang tahun kedua bagi Papua Rumah Doa bagi segala bangsa, ini sebuah momentum sekaligus memperingatkan atau memperingati agar pada momentum di tanggal 3 ini, di mana 2 kali kita sudah menyelenggarakan Hari Doa Nasional dan pada tahun ini yang ketiga, dan itu dimulai dari Papua Rumah Doa Segala Bangsa. Ini akan menjadi sebuah momentum di mana gerakan pekabaran Injil, doa dan terobosan yang dimulai dari Rumah Doa Segala Bangsa di Papua akan menjadi sebuah gerakan yang besar seperti suara air terjun yang menderu mulai dari Papua sampai ke Yerusalem. Selamat, Tuhan Yesus memberkati. Salam Injili. Shalom. Atas nama Persekutuan Gereja-Gereja Pentakosta Indonesia, PGPI Pusat, saya Pendeta Dr. Jason Balum Papueng sebagai Ketua Umum menyampaikan selamat hari ulang tahun kepada Papua Rumah Doa Segala Bangsa di bawah kepemimpinan sahabat saya yang luar biasa, Bapak Pendeta Dr. Lipius Biniluk. Kiranya Papua Rumah Doa Segala Bangsa boleh menjadi alat Tuhan untuk membawa saudara-saudara saya setanah Papua, bahkan Indonesia, untuk datang kepada Tuhan, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Dan biar Indonesia dan dunia tahu bahwa tanah Papua adalah tanah berkat yang Allah sediakan bagi Papua, bagi Indonesia, bahkan bagi dunia. Sekali lagi Om Lipius, Tuhan memberkati pelayanan, Tuhan memberkati perjuangan, Tuhan memberkati semua darah dan air mata yang sudah ditumpahkan di sana. Dan biar bertumbuh lewat Papua Rumah Doa Segala Bangsa dan boleh menjadi alat berkat. Dan nama Tuhan Yesus saja yang ditinggikan dan dimuliakan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom. Saya Pendeta Petrus Bunyadone, Ketua Gereja Kemah Indonesia Seluruh Papua. Pada kesempatan yang berbahagia ini mengucapkan selamat untuk Papua Rumah Doa Segala Bangsa untuk tahun yang kedua atau ulang tahun yang kedua. Kita bersyukur bahwa visi misi yang Tuhan memberi kepada hambanya Pendeta Lipius Biniluk untuk memulai dengan sarana rumah doa Papua untuk segala bangsa adalah hal yang sangat penting. Doa adalah napas kehidupan kita dengan Tuhan. Doa adalah hubungan kita yang harmonis dengan Tuhan. Doa adalah transmission untuk dunia. Oleh itu, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita bersyukur bahwa Tuhan itu baik. Secara khusus untuk Papua Rumah Doa Segala Bangsa di hari ulang tahun yang kedua, kiranya tetap eksis. Bahkan kita dihimbau untuk sama-sama berada pada sarana Papua Rumah Doa ini untuk selalu berdoa dan terus. Mengapa doa begitu penting? Mari kita lihat Alkitab dari Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru. Kita lihat tokoh-tokoh Alkitab. Kita lihat Abraham untuk keselamatan keponakannya Lot, dia panjatkan doa syafaat untuk keselamatan bagi Lot, yaitu yang ada di kota Sodom. Kita lihat bagaimana Daniel, walaupun dia sebagai seorang yang mengasihi Tuhan, dia ada di tengah-tengah kehidupan pemerintahan yang kafir, tapi Alkitab mencatat 3 kali syahadat dia berdoa. Bahkan karena itu dia dibuang ke dalam gua singa, tapi kuasa Tuhan menyelamatkan dia. Puji nama Tuhan. Dan juga mari kita melihat bagaimana Musa dalam memimpin bangsa Israel. Alkitab mencatat 40 hari dia ada di Gunung Moriah untuk berdoa kepada Tuhan.
untuk keselamatan bagi umatnya. Dan juga mari kita belajar melihat bagaimana Tuhan Yesus sendiri sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita mengajar kita berdoa. Dia sendiri yang kita mencatat masih subuh pagi dia keluar dan berdoa. Berdoa dan berdoa adalah hal yang sangat penting dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya pada Tuhan. Oleh sebab itu sekali lagi saya sebagai pendeta dari Gereja Indonesia Saudara Papua, saya beri apresiasi dan turut dukung dengan Papua Rumah Doa ini untuk hari ulang tahun yang kedua. Dan biarlah ini sebagai sesuatu yang menggerakkan kita orang Kristen, orang percaya secara khusus di tanah Papua, supaya kita tiada lagi untuk terus berdoa dan berdoa, karena doa adalah hal yang penting dalam menjaga hubungan kita dengan Tuhan. Doa adalah transmisi. Kita tidak bisa pergi ke seluruh dunia, tapi dari doa kita dapat menjangkaunya. Doa juga sebagai sarana penginjilan, mana kita bisa menjangkau suku-suku yang tak baik. Kekasihku dalam Tuhan Yesus, sekali lagi saya ucapkan selamat kepada Papua Rumah Doa untuk pendeta Lupus Beniluk yang Tuhan taruh di hati untuk melihat hal ini. Dan mari kita semua tergerak dan digerakkan oleh Tuhan untuk melihat bahwa doa begitu penting. Saya ucapkan selamat, Tuhan Yesus berkati untuk Papua Rumah Doa. Shalom. Shalom. Saya Felix Fernando Wanggai, penjabat Gubernur Provinsi Papua Pegunungan. Atas nama pemerintah Provinsi Papua Pegunungan dan mewakili masyarakat Papua Pegunungan, mengucapkan selamat hari ulang tahun Papua Rumah Doa segala bangsa. Semoga dengan peringatan hari ulang tahun kedua ini memberikan sebuah penguatan iman kepada kita semua, dan secara khusus dengan hari ulang tahun ini memberikan sebuah semangat baru kepada jajaran pengurus Papua Rumah Doa segala bangsa agar terus mengabarkan berita-berita baik, menjadi cahaya-cahaya terang untuk mengabarkan kemuliaan bagi Tuhan dan damai sejahtera di bumi, secara khusus di tanah Papua dan segala bangsa di muka bumi ini. Sekali lagi, selamat hari ulang tahun kedua Papua Rumah Doa segala bangsa. Shalom.